ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, berkaitan dengan bagaimana bertobat dari perzinaan. Ya, kalau kita bicara perzinaan jamaah ya, di kampung-kampung itu banyak terjadi perzinaan tanpa mereka merasa dosa. Bahkan yang menjadi pelacur, jadi apa. Terus bagaimana tobatnya? Orang yang berzina, terus bagaimana status anaknya? Orang yang berzina, ketika dia hendak bertobat, maka hendaklah dia benar-benar memang ingin taubat. Artinya ikhlas niat dia untuk bertobat. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan itu. Dan kalau memang dia hidup di lingkungan yang nggak baik, dia tinggalkan perbuatan itu dan keluar dari lingkungan itu. Karena susah orang akan bertobat ketika dia masih di lingkungan yang lama. Sebagaimana kita tahu cerita yang membunuh 100 orang, 99 orang plus 1 ustadz yang dia bunuh. Apa yang harus dilakukan? Dia meninggalkan kampung. Kalau enggak, balik lagi nanti. Maka kadang-kadang harus hijrah dengan dirinya. Ketika benar-benar mau tobat. Kemudian berazam untuk tidak mengulanginya. Memperbanyak amal soleh. Banyak istighfar. Terus dia perlu menumbuhkan di hatinya rasa takut. Karena ingat, dosa zina ini termasuk dosa besar yang pelakunya diancam hukuman yang begitu menjijikkan di dunia. Itu yang harus dia lakukan. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa dia. Dan dia tidak perlu cerita sama orang. Dia pernah berzina gini, nggak perlu. Dia tutupin aibnya. Jangan dia bongkar aibnya. Dan jangan merasa, Ustaz, Ana nggak tahan dengan dosa ini, Ustaz. Ana butuh orang curhat. Curhat atas nama orang lain. Ketika mau curhat, Ustaz gimana Ustaz? Gimana kalau ada seorang berzina? Dan dia berzina berulang kali. Jangan mengatakan, Ustaz saya pernah berzina. Jangan, nggak perlu. Jadi nggak perlu pengakuan kepada Ustaz, apa nggak perlu. Kita perlu mengakui sama Allah dan Allah udah tahu dengan dosa kita. Jadi kalau mau tanya sama Ustaz, tanyalah tentang fatwa. Apa yang harus dilakukan orang ini Ustaz. Dan alhamdulillah sekarang ini model pertanyaan dengan tertulis. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Kalau dia Ustaz saya pernah berzina, nggak ada masalah. Karena apa? Karena nggak tahu Ustaz siapa yang bertanya ini. Dan orang-orang juga ada yang nggak tahu. Seakan-akan orang lain. Pertanyaan dia juga bermanfaat buat orang lain. Jadi ingat, tidak perlu pengakuan seperti itu. Yang perlu adalah menyesalin, meninggalkan, berazam untuk tidak mengulangi, dan terus diperbanyak amal kebajikan, tinggalkan tempat-tempat, sohib-sohib yang membuat dia terpengaruh dengan dosa yang dulu dia lakukan. Terus bagaimana anaknya? Kalau perempuan ini memiliki suami, maka al-waladu lil firash. Anak itu jadi ikut yang punya rumah itu. Kecuali sang suami menafikannya. Umpamanya seorang wanita bersuami, punya anak 3, lalu dia berzina. Anak yang keempat ini sebenarnya hasilnya dari perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia ikut di rumah itu. Jadi anak tuh suami, kecuali suaminya menafikannya. Kenapa? Karena ini lahir dari istrinya dia. Perempuan ini istrinya dia. Tapi melahirkan anaknya orang sebenarnya. Dan si perempuan tahu. Hati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi anak itu sejatinya adalah anak hasil zina. Yang nasabnya tidak ikut bapaknya. Tapi
ya terjadi kadang-kala di masyarakat, anak itu diakui sama bapak biologisnya. Pada pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama, tidak bisa walaupun diakui oleh bapak biologisnya. Jadi anak itu ikut ibunya sebenarnya. Nasabnya ikut ibunya. Barakallahu fiik. Itu berkaitan dengan anak zina. Dan ingat, anak zina nggak punya dosa, jemaah. Tidak punya dosa. Sehingga anak zina itu tidak perlu dicaci maki, dicela, diasingkan. Bisa jadi anak itu masuk surga lebih dulu daripada yang mencaci dia. Karena memang dia nggak dapat dosa zina. Barakallahu fikum.